Shalom saudaraku, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya. Di Juli kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Ustadz Kainama kali ini memprotes lagi mengenai dogma kekristenan. Menurut dia, dogma Kristen ini serem karena orang-orang Kristen ini memaksa Yesus harus disalib bagaimanapun caranya demi dosa-dosa mereka, orang Kristen. Yesus yang disalib, orang Kristen yang percaya, Ustadz Kainama yang rempong. Kan begitu kerjaannya. Sebelumnya mari kita bersama-sama melihat video berikut ini. Jika seseorang ngomongin salib, ngamuknya minta ampun orang Kristen. Karena dasar yang paling mereka pegang adalah kematian Yesus kayu salib. Jika hal ini bisa diberikan data yang valid bahwa ini tidak terjadi, ini baru ada pengaruhnya. Gitu ya. Inti dari kekristenan adalah Yesus mati di kayu salib. Bagaimana caranya? Pokoknya dia harus mati. Dahsyat ya Kristennya, dogmanya serem. Yesus yang baik. Yesus yang sempurna. Putra Maryam tanpa hubungan seksual. Tanpa ada sperma zigot menembus ovarium. Disuruh mati. Dogma Kristen serem? Itu kan menurutmu. Kami orang Kristen menganggapnya tidak begitu. Karena Yesus mati itu adalah fakta sejarah. Karena itu tertulis di dalam Alkitab. Keempat Injil dengan serentak menceritakan hal yang sama bahwa Yesus mati. Disaksikan oleh banyak orang. Ingat ya, Yesus mati adalah fakta sejarah dan disaksikan oleh banyak orang. Berbeda dengan Muhammad ketika dia menerima wahyu di Gua Hira. Menurut beberapa buku catatan, buku-buku Islam, literatur Islam, buku ini ya, bukunya Imam Jalaluddin Asyuti dan juga Sirah Nabawiyah yang ini, Muhammad menerima wahyu ketika dia seorang diri di Gua Hira dan tidak ada orang yang lain. Baru dia menceritakan kepada Khadijah dan Khadijah menceritakan kepada sepupunya yaitu Warokoh bin Naufal. Warokoh bin Naufal lah yang pada waktu itu mengatakan bahwa itu adalah malaikat yang sama yang datang kepada Musa, yaitu malaikat Jibril. Jadi, beda dengan kematian Yesus ya. Sekali lagi, Yesus mati adalah fakta sejarah. Tadi sudah saya katakan bahwa itu tercatat dalam Alkitab. Nah, mereka nanti akan menolak. Itu kan Alkitab sudah diubah-ubah oleh orang Kristen. Oke, kita akan menutup Alkitab dan kita akan melihat fakta sejarah. Kita akan melihat dari buku ini. Buku ini penulisnya adalah seorang Islam yang taat, dialog teologis Kristen Islam. Ini ya, penulisnya adalah Mas Taufik Hidayat. Dulu saya beli buku ini di Tokopedia. Dan buku ini adalah hasil risetnya dari literatur Islam maupun Kristen. Dan dia dalam tulisannya mencatat dalam buku ini bahwa kematian Yesus tidak hanya tercatat dalam Alkitab, melainkan tercatat dalam buku-buku di luar Alkitab yang masih ada sampai sekarang. Yang pertama, kematian Yesus itu ditulis oleh seorang sejarawan Yahudi yang hidup abad pertama Masehi, yaitu Flavius Josephus. Dia berkata demikian. Dan sekitar waktu itu datanglah Yesus seorang bijaksana, kalau memang kita harus mengatakan bahwa ia adalah manusia. Sebab ia banyak melakukan keajaiban dan mukjizat. Ia adalah seorang guru bagi orang-orang yang menerima kebenaran dengan gembira. Ia banyak memenangkan hati orang-orang Yahudi dan orang Yunani. Dia adalah Sang Kristus. Pilatus ketika mendengar tuduhan-tuduhan dari orang-orang yang terpandang di antara kita telah menjatuhkan hukuman penyalipan atas dia. Tetapi orang-orang yang mencintainya tidaklah berhenti, sebab pada hari ketiga ia menampakkan diri kepada mereka dalam keadaan hidup.
Soal ini sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi Allah, dan para nabi tersebut juga mengatakan banyak hal lain tentang dia. Dan sampai hari ini orang Kristen, demikian pengikutnya, disebut masih belum punah. Jadi seorang sejarawan Yahudi yang bukan orang Kristen mencatat mengenai penyaliban Yesus. Yesus mati disalib adalah fakta sejarah. Kemudian dalam tulisan rabi-rabi Yahudi juga dicatat hal yang sama. Berbunyi demikian. Dalam kitab Talmud ya, Yesus telah disalibkan sebelum Paskah. Sebelumnya kami telah memperingatkan dia selama 40 hari bahwa ia akan dibunuh. Sebab dia adalah seorang penyihir dan menyesatkan orang-orang Israel dengan hayalan-hayalannya. Menurut kitab Talmud, Yesus adalah seorang penyihir karena orang Israel tidak mengakui Yesus sebagai Mesias dan menuduh Yesus seorang penyihir karena melakukan banyak mujizat. Yang pasti di dalam kitab Talmud dicatat bahwa Yesus mati disalib sebelum Paskah. Ada banyak lagi yang mencatat tentang kematian Yesus di kayu salib. Cornelius Tacitus yang hidup tahun 56 sampai 117 Masehi. Cornelius Tacitus ini adalah seorang senator dan sejarawan Roma. Dia juga bukan orang Kristen. Dia mengatakan demikian. Akibatnya, untuk menghentikan desas-desus itu, Nero yang diikat rasa bersalah mengalihkan tuduhan dengan memfitnah dan menghukum dengan siksaan paling keji kepada orang-orang yang disebut orang-orang Kristen yang dibenci karena kejahatannya. Kristus, dari siapa nama kepercayaan itu berasal, telah dihukum mati pada masa pemerintahan Tiberius oleh salah satu prokurator kita, Pontius Pilatus. Ya, ini tidak saya baca sampai selesai. Tapi dari sini sudah dapat dipastikan, menurut data sejarah, Yesus mati disalib. Kesaksian tadi itu lebih dari satu orang, karena saya membaca dari 3 orang yang mencatat mengenai kematian Yesus di kayu salib. Yesus mati bukan rekayasa orang Kristen, bukan perbuatan orang Kristen yang memaksa Yesus harus mati. Makanya di dalam kitab suci dicatat Yesus harus mati dan akhirnya kitab suci diubah-ubah. Tidak. Karena memang itu fakta. Alkitab itu kalau dijajarkan dengan sejarah sama, tidak berbeda. Jadi itulah kenapa kami percaya bahwa Yesus yang kami sembah, dia sang firman yang turun menjadi manusia, mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Dan dia dikuburkan pada hari yang 3, dibangkitkan dari antara orang mati, kemudian menampakkan diri kepada banyak orang, dan dia naik lagi ke surga. Dan nanti dia akan datang kedua kalinya untuk menjadi hakim yang adil. Yesus yang kami percayai bukan Isa yang kamu percayai, Tat. Karena Yesus dengan Isa yang kamu percayai itu beda. Yesus mati di salib, Isa tidak mati di salib. Nah, sejarah mengatakan Yesus mati di salib. Alkitab mengatakan Yesus mati di salib. Hanya Al-Quran yang mengatakan Isa tidak mati di salib. Dan Al-Quran sama dengan Injil Barnabas. Injil yang ditulis di abad ke-16. Di Injil Barnabas, di sini juga mencatat bahwa Yesus tidak mati di salib. Mari kita bersama-sama membaca Injil Barnabas, pasal berapa ini? Pasal 217, ayat yang ke-80-81. Tiada yang benar-benar bisa dilakukan Yudas kecuali berseru, "Ya Allah, mengapa engkau meninggalkan aku? Sesungguhnya penjahat telah lolos, sedangkan aku maka akan mati secara tidak adil." Aku benar-benar mengatakan bahwasanya suara, wajah, dan kepribadian Yudas begitu mirip dengan Yesus, sehingga murid-murid dan orang-orang yang percaya kepadanya sepenuhnya percaya bahwa dia memang Yudas. Jadi yang disalib itu adalah Yudas yang diserupakan dengan
wajah, suara, dan fisiknya seperti Yesus. Sama ya, ini Injil palsu ditulis abad ke-16 dengan menggunakan bahasa Italia dan Spanyol. Mana ada Injil ditulis abad 16? Karena para rasul, murid-murid Yesus hidup di abad pertama. Bedanya 1500 tahun. Nggak mungkin orang yang sama itu bangkit lagi kemudian menulis Injil 1500 kemudian. Demikian dari saya, semoga Ustadz Kenama mendengar ini dan melihat ini, dan dia menyadari bahwa yang benar adalah Yesus mati di salib berdasarkan fakta sejarah. Demikian, semoga kita diberkati. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.